Bismillahirrahmanirrahim. Bil jam'i bainat thoriqataini. Kemarin sudah diterangkan mengenai masalah metodologi usul fikih yang digagas Syafi'iyah, kemudian disusul dengan thoriqatul Hanafiyah. Sekarang metode yang ketiga, thoriqatul mutaakhirin utawi metodologine piro-piro ulama mutaakhirin iku bil jam'i kelawan kompromi atau mengawinkan atau mengcombine baina thoriqataini ing dalam antarane dua metodologi. Jadi motif metodologi usul yang ketiga itu disebut dengan thoriqatul mutaakhirin, yang upaya-upaya melakukan kompromi antara dua usul fikih yang digagas oleh jumhurul usuliyin dan thoriqah yang digagas oleh al-Hanafiyah. Zoharo sudah mulai bermunculan fil qarni sabi ing dalam abad yang ke-7 al-Hijri, dalam abad ke-7 Hijriah, opo madrasatun jadidatun pemikiran yang baru atau thoriqah yang baru fit ta'lifi ing dalam nganggit atau dalam berkarya fi usul fikih ing dalam menerangkan tentang usul fikih. Di abad ke-7 Hijriah sudah mulai muncul pemikiran-pemikiran baru dalam hal persoalan tentang metodologi usul yang baru. Jamaat ngumpulaken sopo thoriqatul mutaakhirin, atau jamaat mengkompromikan sopo thoriqatul mutaakhirin thoriqatail mutakallimin ing metodologine mutakallimin wal hanafiyati lan metodologine Hanafiyah. Ulama mutaakhirin mengkompromikan dua metodologi mutakallimin dan Hanafiyah. Unia memperhatikan sopo ashabuha kang duweni thoriqah bitahqiqi qawaidil usuliyah, kelawan meneliti kaidah-kaidah usuliyah wa isbati halan memperkuat kaidah-kaidah usuliyah, memperkuat bil adillati kelawan piro-piro dalil. Tipologi thoriqatul mutaakhirin ini adalah memperhatikan untuk bisa meneliti dengan setajam-tajamnya terhadap kaidah usuliyah, kemudian menguatkan kaidah usuliyah dengan menggunakan dalil-dalil. Setelah itu summatat biqiha, mangka kari-kari nerapaken atau mempraktekkan ha ing qaidil usuliyah alal furu'il fikiyati ing atase cabang-cabang fikih. Setelah ditahqiq kaidah usuliyah itu kemudian diperkuat dengan dalil, baru diaplikasikan ke cabang-cabang fikih. Minhum iku setengah saking mutaakhirin ba'dul hanafiyati utawi sebagiane ulama-ulama yang mengikuti pola Hanafiyah, wa ba'du syafi'iyati lan sebagiane imam-imam yang mengikuti metodologi Syafi'iyah. Wasumiyat lan den arani opo thoriqah diarani bitoriqatil mutaakhirin kelawan aran thoriqatul mutaakhirin. La motif yang terakhir ini metodologi usul fikihnya disebut dengan thoriqatul mutaakhirin. Jadi ada thoriqatul
mutakallimin, ada thariqatul Hanafiyah, dan yang terakhir adalah thariqatul mutaakhirin. Wa min ahammi kutubi hadhi thariqah, lan saking lebih penting-pentingnya piro-piro kitab usul fikih kang model mutaakhirin, kitab Badi'in Nizam utawi kitab Badi'in Nizam al-jami'i kang mengkompromi baina kitabi ing dalam antarane kitab al-Bazdawi, baina kitabil Bazdawi ing dalam antarane kitab usul fikih al-Bazdawi, wal ihkami lan kitab usul fikih kang aran al-ihkam li Mudzaffariddin, milik Imam Mudzaffariddin Ahmad bin Ali As-Sa'ati. Lah kitab-kitab yang populer dalam menggunakan metode mutaakhirin ini namanya, salah satu kitabnya adalah Badi'un Nizam. Kitab Badi'un Nizam itu usul fikih karya mutaakhirin yang mengumpulkan antara kitabnya Al-Bazdawi dan antara kitabnya Al-Amudi. Jadi dua pemikir itu dikumpulkan gagasannya dalam kitab Badi'un Nizam. Li Mudzaffariddin, kadue Imam Mudzaffariddin rupane Ahmad bin Ali As-Sa'ati kang bangsa tukang jam. Subhanallah. Tukang jam itu orang yang melihat jam rusak kemudian diperbaiki, kemudian dibikin menjadi tidak rusak lagi. Ternyata luar biasa karya-karyanya, bisa mengarang kitab usul fikih yang bermotif tazwij atau usul fikih yang bermotif kompromi antara mutakallimin dan Hanafiyah, dikarang oleh hanya sekedar tukang jam status sosial ekonominya. Ini untuk menjadi uswah bagi kita-kita semua, artinya apapun status sosial kita di masyarakat, itu jangan pernah merasa kecil hati, karena banyak dulu imam-imam besar karyanya hebat-hebat, mahal-mahal, tajam-tajam, tetapi secara fakta sosial sebenarnya bukan siapa-siapa. Ini memberikan sebuah pelajaran bagi para santri dan mahasiswa agar tetap semangat dalam mempelajari apapun ilmu yang kita pelajari demi untuk menempuh sebuah cita-cita. Jadi background, latar belakang itu tidak menjadi persoalan. Hebat anak kiai yang sudah pintar meraih ilmu, dan lebih hebat lagi bukan anak siapa-siapa tapi bisa untuk menempuh sebuah cita-citanya atau yang membanggakan. Al-Hanafi kang bangsa Hanafi. Jadi imam dari aliran Hanafiyah mampu untuk membuat kitab usul fikih yang bermotif tajwiz atau mengkombinasi antara Hanafiyah dan mutakallimin. Jamaah ngumpulakan fi dalam kitab baina kitabi Bazdawi ing dalam antarane kitab Imam Bazdawi Al-Hanafi kang bangsa Hanafi, wal Amudi lan Imam Amudi Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i madhabe. Jadi walaupun tukang jam tetapi karya usul fikihnya mampu mengkompromi atau mengkombinasi antara metodologi Syafi'iyah dan metodologi Hanifiyah dirangkum dalam satu kitab. Wa kitabi Tangkihil Usul lan kitab Tangkihil Usul, wa syarhihi lan syarahe kitab Tangkihil Usul, rupane kitab Taudih
li sodri syariati maring pemuka syariat atau pemuka agama rupane Abdullah bin Mas'ud al-Bukhari al-Hanafi. Abdullah bin Mas'ud al-Bukhari al-Hanafi kang bangsa Hanafi mazhabe. Kemudian disyarahi lagi dengan menggunakan kitab Taudih yang mensyarahi adalah tokoh syariat atau tokoh agama. Beliau bernama Abdullah bin Mas'ud al-Bukhari al-Hanafi. Lah beliau ini berusaha untuk mentazwiz lagi atau menikahkan atau mengkompromi lagi antara metodologi-metodologi yang sudah ada pada abad sebelum-sebelumnya. Jamaah ngumpulaken maning fi ing dalam kitab baina salah satu kutubin, subhanallah, antara 3 piro-piro kitab. Dia utawi salah satu kutub iku usulul Bazdawi, kitab usule Imam Bazdawi al-Hanafi, wal mahsul lirrozi, wal mahsululan kitab mahsul lirrozi, karya Imam Rozi Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i. Jadi tokoh agama yang bernama Abdullah bin Mas'ud al-Bukhari al-Hanafi ini mampu lagi mengembangkan motif corak usul fikih dengan mengcombine usul-usul Hanafiyah, usul-usul Syafi'iyah, dan usulnya milik Imam Malik radhiyallahu anhum. Subhanallah, luar biasa lagi nih. Usulul Bazdawi al-Hanafi wal mahsul lirrozi asy-Syafi'i wa muntaha su'al, lan kitab muntaha su'al wal amal, kitab muntaha su'al wal amal, au mukhtasar Ibni Hajib al-Maliki, atau kitab mukhtasar Ibni Hajib al-Maliki. Jadi di depan diterangkan, ditazwiz, dinikahkan antara metodologi Jumhurul Usuliyin dengan Al-Hanafiyah, tetapi di abad modern lagi kesini lagi 3 corak usul fikih besar ini ditazwiz kembali, dikompromi kembali oleh Sodri Syariah atau tokoh agama yang bernama Abdullah bin Mas'ud al-Bukhari al-Hanafi. Waqad syarahahu, lan teman-teman nyarahi hu ing kitabnya Imam Ibni, kitab Taudih, bi kitab Talwih, kelawan aran kitab Talwih. Lah kitab yang sebegitu besar dan sebegitu matang sekali tentang persoalan usul fikih kemudian disyarahi lagi oleh tentunya imam yang lebih hebat lagi dari imam-imam sebelumnya, karena imam sebelumnya 1 motif, 2 motif, 3 motif, tapi yang 3 motif ini disyarahi lagi oleh siapa? Sa'duddin, Imam Sa'duddin At-Taftazani kang bangsa Taftazani Asy-Syafi'i. Subhanallah, Imam Taftazani ini karyanya banyak sekali di Indonesia, khususnya di pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia sering baca kitab-kitab Taftazani. Ternyata luar biasa, beliau ini adalah orang yang cerdas sekali sehingga mampu mengkompromikan beberapa motif-motif usul fikih dari pengikut-pengikut imam besarnya, Jumhurul Mutakallim, Jumhurul Usuliyin, kemudian Hanafiyah, kemudian Malikiyah, dilahap habis oleh Imam At-Taftazani. Wa min hazil kutubilan saking ikilah piro-piro kitab. Wa min hazil kutubilan iku saking ikilah piro-piro kitab. Lah kitab-kitab yang berusaha untuk mengkompromi, mengcombine beberapa torikoh-torikoh itu juga banyak ada diajarkan di Indonesia, seperti Jamul Jawami utawi kitab Jamul Jawami li Tajuddin kadue Imam Tajuddin As-Subuki Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i. Syarahahu nyarahihu ing Jamul Jawami sopo Jalaluddin Al-Mahali, Imam Jalaluddin Mahali. Lah kalau Jamul Jawami ini sudah populer di pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia. Semua pondok pesantren besar
yang ada di Cirebon, yang ada di pondok-pondok besar di Indonesia. Jamul Jawame ini adalah salah satu kurikulum yang ada di sekolah kelas tingkat aliyah. Wa kutubu syekh wa katabalan nulis sopo asyekhu syekh Hasan al-Itori, Syekh Hasan al-Itori alaihi iku ingatase Hasan al-Itori hasyatun utawi asyai tusama kang den arani opo hasya diarani hasyatal itor ala Jamil Jawame. Lah kemudian Imam Subuki mengarang kitab Jamul Jawame, disarahi oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Kemudian Syekh Hasan Al-Itor membuat hasyiah namanya Hasyatul Itor ala Jamil Jawame. Wa minalan iku setengah saking torikoh mutaakhirin kitab tahrir utawi kitab tahrir. Dalam torikoh mutaakhirin ini muncul kitab tahrir Libnil Hamam Al-Hanafi kang bangsa Hanafi madhabi. Walaulan dua kitab tahrir, tadi ada Jamul Jawame, sekarang kitab tahrir dikarang oleh Imamul Ibnil Hamam, salah satu pengikut Hanafiyah. Walaulan dua kitab tahrir syuruhun utai piro-piro syahra. Kitab tahrir ini populer lagi, banyak sekali yang mensyarahi. Katsirotun kang akeh minha iku setengah saking syuruh Syarh Ibni Amir Haj, sarahnya Imam Ibnu Amir Haj. Yusamma den arani opo syarah den arani at-takrir wa tahrir, ing aran kitab tahrir wa tahrir. Dari kitab tahrir disyarahi, salah satu syarahnya adalah at-takrir wa tahrir yang dikarang oleh Ibnu Amir Haj. Wa min adaqil kutub, lan saking dalam-dalamnya atau tajem-tajemnya piro-piro kitab rupane Musallamus Subut utawi kitab Musallamus Subut dikarang oleh Limuhibbillah kadua Imam Muhibbullah bin Abdus Syakur Al-Hindi. Luar biasa lagi orang Hindia ini, mampu mensyarahi kitab tahrir dan termasuk salah satu syarah yang adaqil kutub, yang paling tajam, paling detail keterangan-keterangan yang ada dalam kitab Musallamus Subut yang sebagai syarah dari kitab tahrir karya Ibni Hamam Al-Hanafi. Walahulan yukadwe kitab tahrir maning syarhun utawi syarah rupane Fawatihur Rahmat, kitab Fawatihur Rahmat bisarhi Musallamus Subut. Jadi kitab yang dikarang oleh orang India yang termasuk kategori adaqul kutub ini disyarahi lagi, namanya Fawatihur Rahmat. Siapa yang mensyarahi? Li Abdul Ali kadue Imam Abdul Ali Muhammad bin Nizamuddin Al-Ansori, Muhammad bin Nizamuddin Al-Ansori. Subhanallah, luar biasa. Summa zuharat, makari-kari jelas muncul lagi musannafatun katsiratun haditsatun, karya-karya yang banyak yang modern, misla usulil fikih, sepadan kitab usul fikih li Syekh Muhammad Al-Khudori kadue Syekh Muhammad Al-Khudori. Ini imam-imam zaman mutaakhir ke sini, modern, syekh-syekh yang ada di Al-Azhar. Wa kitab tashilil wusul, lan kitab tashilil wusul ila ilmil usul, maring ilmu usul. Juga kitab tashilil wusul ila ilmil usul dikarang oleh Syekh Abdurrahman Al-Mahlawi, oleh Syekh Abdurrahman Al-Mahlawi. Wa kitabu ilmi usulil fikih, lan kitab usul fikih li Syekh Abdul Wahab Khalaf, karya Syekh Abdul Wahab Khalaf. Dan kitab-kitab ini sudah banyak beredar di Indonesia. Wa usulul fikih, dan kitab usul fikih li Syekh Muhammad Abu Zahra dikarang oleh Syekh Muhammad Abu Zahra.
wa usulil fikih lan kitab usul fikih al-islami, kitab usul fikih al-islam li Syekh Zakiyuddin Sya'ban, dikarang oleh Syekh Zakiyuddin Sya'ban, wa usulil fikih lan kitab usul fikih lagi, wa usulil fikih islami lan kitab usul fikih islami lagi, fi mujalladaini ing dalam rong jilid di Dr. Wahbah Zuhaili kadue Dr. Wahbah Zuhaili lah. Salah satu kitab Al-Wajiz ini adalah karyanya Wahbah Zuhaili, punya karya lagi yang lebih besar 2 jilid namanya Usulul Fikih Al-Islami. Tetapi kitab Al-Wajiz saja ini sudah cukup, kurang lebih 275 halaman, dan ini sungguh sangat lengkap walaupun diterangkan dengan secara ringkas. Wajamiu hadhil kutubilan sekabiane ikilah piro-piro kutub dan semua kitab-kitab yang sudah disebutkan satu persatu iku sahlatun, kitab mudah, muyasaratun digawe gampang, mudah dan dipermudah sekali. Tajma'u ngumpulaken baina tariqatai Syafi'i dalam antarane metodologi Imam Syafi'i wal Hanafi lan metodologi Imam Hanafi. Lah kitab semua itu sudah menjadi kitab yang tazwij atau combine atau kompromi antara metodologi Syafi'iyah dan Hanafiyah. Wahia at-tariqatu al-mufaddalatu ilmiyan wa amaliyan. Wahia utawi hadil kutub iku at-tariqatu metodologi al-mufaddalatu kang yang terbaik atau al-mufaddalah yang lebih diunggulkan ilmian, ilmune materi ilmune wa amalian lan pengamalannya atau pengaplikasiannya. Hutotul bahsi utawi rencana pembahasan dalam metodologi mutaakhirin itu, rencana-rencana pembahasannya apa? Inna maudu'atil usulistune materi-materi usuli kathiratun akeh wa mutasya'ibatun lan bercabang-cabang, wa kanat lan ana opo kutubul ulama'i piro-piro kitab ulama mutaakhirin ana iku medanan dadi lahan, dadi lapangan lil jadali untuk melakukan perdebatan wal munadzaratilan adu gagasan. Kitab mutakhirin ini dijadikan media untuk melakukan sebuah perdebatan dan mengadu gagasan atau mengasah pemikiran-pemikiran usul fikih. Wa fi'lan iku ing dalam maudhu'atul usul istatrodati limasaila katsiratin, dan dalam materi usul ini ada penambahan istatrodat, nambahi apa maudhu'atul usul limasaila katsiratin maring piro-piro persoalan-persoalan yang banyak sekali, tetapi laisat tidak termasuk min ilmil usuli saking ilmi usul, tetapi akan ada penambahan untuk memperpanjang diskusi, untuk memperpanjang pembahasan, sehingga menambahi dengan banyak sekali persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak ada dalam tidak diterangkan dalam kitab usul fikih, hanya untuk memperpanjang saja, untuk memperpanjang waktu, untuk memperpanjang persoalan, untuk memperpanjang materi, dan ini dianggap tidak penting karena bukan termasuk dalam materi-materi usul fikih. Wa inna ma hiya lana ing pestine utawi al-masail katsira iku min ilmi lughat, saking ilmu bahasa, atau ilmu kalami atau saking ilmu kalam. Jadi diperpanjang pembahasannya mengenai masalah ilmu-ilmu yang hubungannya dengan linguistik atau bahasa dan ilmu teologi atau ilmu kalam. Mithla hal aslul lughati tauqifiyatun aw wad'iyatun, sepadane apakah
asale lugot itu dari sananya, awadiyatun atau diciptakan oleh manusia. Terkait mengenai masalah persoalan-persoalan apakah bahasa ini datang dari sananya atau memang diciptakan dari tokoh-tokoh di situ. Wa kaunul ibahah lan anane kebolehan anaiku taklifan, apakah diperbolehkan itu mendapat beban atau tidak. Wa kaunun nabilan anane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku muta'abbidan gawe ibadah bisyar'in samawin kelawan nganggo agama samawi qabla bi'tsati ing dalam sadurunge diutusnya Kanjeng Nabi amla. Apakah Kanjeng Nabi Muhammad itu ibadah sebelum diutus itu dengan menggunakan agama langit atau dengan apa? Ya, pertanyaan-pertanyaan seputar itulah. Sebelum Nabi Muhammad itu diutus, apakah Nabi Muhammad ini berpegang teguh pada agama samawi atau bukan? Itu sebenarnya sudah tidak masuk dalam pembahasan-pembahasan usul fikih. Wa nahwi dzalik lan sepadane mokon-mokonon kabeh kaunul ibahat taklifian amla kaunun nabi muta'abbidan ila akhirih. Wa khutoti utawi persiapan kita, persiapan ingsun bahsal maudhu'ati ing membahas piro-piro materi al usuliyati kang bangsa usuli al bahtati fi fusuli arba'atin yang terpisah-pisah dalam 4 pasal ala nahwi tali ing atase keterangan yang akan disampaikan. Al fasul awal utai fasal yang pertama lah, rancangan-rancangan atau persiapan materi kitab ini. Fasal yang pertama adalah fokus menerangkan tentang fi adillati syar'iyah, dalil-dalil syariat. Al faslu sani utai fasal yang kedua iku fi ahkami syar'iyah, fokus menerangkan tentang hukum-hukum syariat dalam pembahasan yang kedua. Dalam pembahasan yang ketiga adalah al faslu salis iku fil qawaidil usuliyatil lughawiyah, dalam kaidah-kaidah usuliyah kebahasaan. Yang keempat sebagai penutup al faslu rabi fil qawaidil usuliyah ing dalam piro-piro kaidah usuliyah at-tasyri'iyah kang bangsa tasyri'iyah. Al faslul awal adillatus syar'iyah. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Waladdallin. Upload. Bisa di-upload deh. Selesai, orang-orang angkat mangkat. Jel ya. Selesai. Wis diselesai. Iya, Pak. Tengah ras, Pak.